Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Habrar dengan NPM D317051090. Di sini saya ingin membuat video pengganti untuk absensi pertemuan ke-13, yaitu mengenai Artificial Neural Network. Oke, di sini Artificial Neural Network itu adalah jaringan saraf tiruan atau jaringan saraf tiruan adalah salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada bagian sel otak manusia dalam memproses informasi. Nah, algoritma yang populer digunakan oleh ANN adalah supervised learning. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ANN dapat digunakan untuk algoritma semi-supervised dan unsupervised learning dikarenakan model ANN terinspirasi oleh sistem saraf biologis manusia. Arsitekturnya pun dibuat seperti struktur otak manusia yang dimana terdiri dari neuron yang saling terhubung satu sama lain dan bentuk yang kompleks dan non-linear. Kemudian neuron dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dendrites, cell body, dan akson. Dendrites adalah sebuah sinyal masukan dan dipengaruhi oleh weight atau bobot. Kemudian cell body adalah tempat komputasi sinyal yang masuk, dan weight atau bobot sendiri menghasilkan sinyal output yang akan dikirimkan ke neuron lain. Sedangkan akson adalah bagian yang mengirimkan sinyal output kepada neuron lain yang terhubung dengannya. Berdasarkan penjelasan di atas, ANN dapat direpresentasikan menjadi 3 bagian yang terdiri dari layer masukan, input, atau layer keluar atau output. Dan layer tersembunyi memproses masukan dari layer input menjadi satu yang dapat diterima layer output. Kemudian hasil dari masing-masing layer tersembunyi ini disebut activation atau node value. Berikut ini adalah penggambarannya dari ANN. Nah, jadi ada input layer, kemudian ada hidden layernya, dan ada output layer. Nah, kemudian untuk kelebihan dari ANN ini yaitu kemampuan mempelajari pola nonlinear yang kompleks. Ini merupakan salah satu kekuatan utama ANN, dapat memodelkan hubungan data yang rumit. Kemudian toleransi terhadap data yang noisy. Dengan arsitektur dan training yang tepat, ANN bisa cukup robust terhadap data noise atau data yang tidak sempurna. Kemudian kemampuan generalisasi yang baik. Jika dilatih dengan yang benar, dengan data yang cukup representatif, ANN dapat menggeneralisasi dengan baik ke data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian adaptif, dapat belajar dari contoh yang meningkatkan kinerjanya seiring waktu dengan data baru. Kemudian data untuk modul yang lebih canggih. NN adalah fondasi untuk arsitektur deep learning yang lebih canggih seperti convolutional neural network atau CNNS, atau computer vision dan recurrent neural network atau RNN. Nah, kemudian kalau kekurangannya itu membutuhkan data training yang besar untuk mencapai kinerja yang baik dan menghindari overfitting. ANN seringkali membutuhkan data training yang sangat besar. Kemudian membutuhkan daya komputasi yang signifikan. Proses training ANN, terutama jaringan yang dalam dengan banyak parameter, bisa sangat sensitif secara komputasi dan memakan waktu yang lama. Penggunaan GPU atau TPU seringkali diperlukan. Kemudian rentan terhadap overfitting. ANN dapat mudah menghafal data training termasuk noise di dalamnya, sehingga berkinerja sangat baik pada data training tetapi buruk terhadap data baru atau data test. Kemudian banyak hyperparameter untuk disetel. Merancang dan melatih ANN melibatkan pemilihan banyak hyperparameter, jumlah lapisan, jumlah neuron per lapisan, fungsi aktivasi, learning rate, batch size, optimizer, dan lain-lain. Menemukan kombinasi hyperparameter yang optimal bisa menjadi proses yang menantang dan memakan waktu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya di sini perseptron. Perseptron ini adalah unit dasar dari jaringan saraf buatan ANN yang pertama kali diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Ini merupakan model neuron buatan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi linear atau binary classification, yang artinya perseptron dirancang untuk membedakan antara dua kelas, misalnya kelas 0 dan kelas 1, atau kelas -1 dan kelas +1.
yang dapat dipisahkan oleh sebuah garis lurus atau yang dinamakan hyperplane dalam dimensi yang lebih tinggi. Nah, kemudian di sini algoritma perseptron itu ada 6 langkah. Langkah ke-0 ya, dari langkah ke-0 dulu itu inisialisasi bobot dan biasnya. Kemudian untuk memudahkan kita setting itu di bobot dan biasnya 0, kemudian learning rate-nya itu disimbolkan dengan alpha. Nah, alpha ini biasanya itu dari 0 sampai dengan 1. Kemudian setelah kita tentukan inisialisasi semua itu, kita di langkah 1 ini kita menentukan kalau selama kondisi stop tidak terpenuhi, maka kita akan terus melakukan langkah 2 sampai langkah ke-6. Nah, di sini langkah keduanya itu untuk setiap pasangan vektor input dan target output ST lakukan langkah 3 sampai 5. Nah, di sini kita set aktivasi input nilai XI itu apa aja. Kemudian kita hitung outputnya dengan rumus Y-in sama dengan bobot ditambah sigma dari bobot dikali dengan inputnya. Kemudian jika Y-nya itu lebih besar daripada theta, maka nilai Y-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau minus theta, Y-nya itu di antara rentang minus theta sampai theta, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, jika Y-nya kurang dari theta, berarti Y-nya itu min 1. Nah, setelah itu langkah 5-nya update nilai bobot dan bias jika terjadi error. Nah, kalau nilai Y-nya itu tidak sesuai dengan target, maka kita masukkan bobot baru dengan rumusnya itu bobot yang lama ditambah alfa dikali target dikali nilai inputnya. Kemudian ini weight-nya, bobot. Kemudian untuk biasnya juga itu kita update. Bias yang baru itu sama dengan bias yang lama dikali alfa dikali dengan targetnya. Nah, kalau selain itu berarti kalau Y-nya sama dengan T, berarti tetap Y yang nggak diubah. Kemudian tes kondisi stop. Jika tidak ada bobot yang berubah pada step 2, maka stop. Selain itu dilanjutkan. Jadi kalau bobotnya nggak ada yang berubah, maka iterasinya itu di stop. Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya itu yang pertama ada di tanaman, kemudian tinggi tanaman, kebutuhan air dalam sentimeter kubik, dan ada targetnya. Nah, di sini bobot awalnya biar gampang kita setting 0,0 semua. Kemudian learning rate-nya itu kita setting 0,8, kemudian untuk datanya itu kita setting 0,5. Nah, di sini X1 itu tinggi tanaman, kemudian X2-nya itu kebutuhan air, dan ID ini nggak kita pakai. Nah, untuk epoch pertama yang kata untuk 1 kali epoch itu berarti 1 kali ngabisin tabel ini. Jadi ini kan ada 4 ada 4 tanaman nih, ada tanaman 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini data 1, 2, 3, 4 nya ini kehitung 1 epoch. Ya, ini data yang pertama itu X1 nya 5, X2 nya 6. Dihitung ini dari bobot yang 0,00. Nah, di sini kan setelah dihitung Y-nya itu sama dengan 0, berarti dia masuknya ke yang ini. Y sama dengan 0 jika min theta Y-nya itu berada di antara min theta sampai dengan theta. Nah, karena ini tetanya ingat ya, ini tetanya 0,5. Jadi rentangnya itu min 0,5 sampai 0,5.
Nah, berarti dia Y-nya sama dengan 0. Nah, sementara di sini targetnya itu 1. Nah, berarti dia nggak sama. Kalau nggak sama berarti kita cari bobot baru dan cari bias barunya. Nah, di sini diperoleh bobot baru yang W1-nya itu 4, kemudian W2-nya 4,8, kemudian bias barunya 0,8. Nah, kemudian kita pakai nih yang baru itu untuk data kedua. Di data kedua sama lagi kayak yang tadi, kita masukin ke rumus Y-in-nya. Nah, di sini ternyata Y-nya itu 1 karena dia di sini dapatnya 53,6. 53,6 ini dia itu besar dari, ya berarti dapat nilainya 1 yang di sini nih. Nah, berarti target sama Y-nya sama. Nah, berarti bobot dan base-nya tidak berubah. Kemudian kita lanjut lagi, data ketiga begitu juga. Nah, di sini diperoleh Y-nya itu 1 padahal targetnya min 1. Nah, berarti ini bobotnya berubah. Di sini dapat bobot barunya 3,2 sama 1,6 dan biasnya juga diubah jadi 0 lagi. Nah, kemudian kita pakai lagi nih bobot barunya di data keempat. Ternyata Y sama T-nya nggak sama lagi. Nah, berarti dirubah bobot barunya 0,8 sama 0, kemudian bobot bias barunya minus 0,8. Nah, ini kan udah sampai data keempat, berarti kita lanjut ke epoch kedua. Nah, kita lanjut ke epoch kedua karena ya kita belum nemu kan, berarti ini dia belum sama, belum stop kondisinya, berarti kita lanjut epoch kedua. Nah, kemudian di epoch kedua kita lanjutin lagi nih yang tadi. Di sini dapat Y sama T-nya itu nilainya sama. Nah, berarti bobot dan biasnya tidak berubah. Kemudian lanjut ke data kedua. Di sini bobot dan biasnya sama, berarti nggak berubah. Kemudian di data ketiga dia dapat Y-nya itu 0. Nah, berarti ini ini targetnya min 1. Nah, berarti bobot barunya dapat kita cari, dapatnya 0 sama min 3,2. Nah, berarti kita dapat lagi nih bobot bias barunya min 1,6. Nah, terus kita lanjut lagi data keempat. X sama dengan 3, X2 sama dengan 2. Nah, ini dapatnya itu Y-in-nya min 1. Nah, ini bobotnya sama, Y-in-nya sama dengan T-nya. Nah, ini nggak berubah. Nah, di sini kan totalnya yang nggak berubah itu ada 1 ya di data ketiga. Nah, berarti total errornya ini 1. Nah, terus ini kan belum selesai ya, masih ada error. Nah, itu harusnya lanjut lagi ke epoch 3 sampai total errornya itu nggak ada. Nah, di sini ulangi langkah seperti hingga total error epoch tersebut 0. Nah, kalau udah 0, nggak ada error lagi, berarti kita udah ketemu bobot tetap sama bias tetapnya. Nah, di sini proses komputasi akhir dapat dihentikan apabila dalam satu siklus epoch hasil komputasi semua data telah menunjukkan bobot dan bias yang tidak lagi berubah, Y sama dengan T. Hasil akhir akan didapatkan nilai W1, W2, dan B sehingga garis yang membatasi daerah positif daerah 0 memenuhi pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaannya yang tadi itu W1 X1 tambah W2 X2 tambah B kurang besar dari 0,5. Garis yang membatasi daerah negatif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan W1 X1 tambah W2 X2 tambah B kurang dari minus 0,5. Nah, nanti bakal ada persamaan garis lurusnya yang membatasi klasifikasi dari data. Nah, itu jadi hasil akhirnya itu berupa persamaan. Oke. Ya. Mungkin untuk penjelasan materi ANN dari saya cukup segitu. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.